Seorang pria berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan berkata, "Aku mau masuk Islam, tapi setelah engkau wafat, aku yang jadi nabi." Orang itu bernama Musailamah Al-Kadzab, pendusta terbesar dalam sejarah Islam. Dan kisahnya berakhir dalam lautan darah di Yamamah. Musailamah bukan orang biasa. Ia orator ulung, tokoh agama di Yamamah. Pengikutnya sudah banyak, bahkan sebelum kenabian Nabi SAW. Ia pintar berbicara, lembut, mempesona, tapi menipu. Ia menamai dirinya Rahman Al-Yamamah. Ketika delegasi Hanifah masuk Islam di Madinah, Musailamah tidak ikut baiat. Ia berkata, "Aku akan berbaiat kalau setelah Muhammad aku jadi nabi." Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan, "Aku melihat 2 gelang emas dalam mimpi. Aku meniupnya lalu hilang. Itulah 2 pendusta setelahku, Al-Aswad dan Musailamah." Fitnah sudah diprediksi. Rasulullah SAW mengirim seorang guru ke Yamamah yang bernama Ar-Rajal bin Unfuah. Seorang ahli ibadah, seorang berilmu dipercaya. Lalu Musailamah menawarinya jabatan dan harta. Ternyata ia tergoda dan ia berkata, "Wahyu yang turun kepada Muhammad juga turun kepada Musailamah." Akibatnya apa? 40.000 orang murtad. Inilah pelajaran fitnah terbesar. Bukan orang bodoh, tapi orang berilmu yang menyimpang. Rasulullah SAW sudah bersabda tentang Ar-Rajal. Gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Musailamah semakin percaya diri. Ia menulis surat, "Dari Musailamah Rasul Allah kepada Muhammad Rasul Allah. Bumi kita bagi menjadi 2 saja." Rasulullah SAW membalas, "Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah sang pendusta. Bumi milik Allah dan kemenangan untuk orang bertakwa." Satu kalimat menghancurkan klaimnya Musailamah Al-Kadzab. Utusan Nabi SAW yang bernama Hubaib bin Zaid ditangkap Musailamah. Kepadanya ditanya, "Apakah Muhammad Rasulullah?" Hubaib menjawab, "Ya." "Apakah aku Rasulullah?" Ia berkata, "Aku tuli." Akhirnya tubuhnya dipotong satu persatu dan ia tetap teguh. Syahid, darahnya menjadi api perang. Musailamah membuat wahyu palsu yang berbunyi, "Wahai katak, bagian atasmu di air, bagian bawahmu di tanah." Ini bukan wahyu, ini ejekan. Tapi pengikutnya tetap percaya. Kenapa? Bukan karena dalil, tapi karena fanatisme suku. Kalau Quraisy punya nabi, Rabi'ah harus punya nabi. Inilah bahaya identitas tanpa iman. Rasulullah SAW wafat, fitnah meledak. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil keputusan tegas, perangi kemurtadan. Pasukan dikirim, Ikrimah, Syurahbil, dan akhirnya Khalid bin Walid. Di Yamamah 12.000 muslim menghadapi 100.000 pasukan Musailamah. Di awal perang, kaum muslimin terdesak, bahkan kemah Khalid hampir tertembus. Sabit bin Qais berteriak, "Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka." Abu Huzaifah berseru, "Wahai para penghafal Quran, hiasi Quran dengan amal." Zaid bin Khattab berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bicara sampai bertemu Allah." Ini bukan sekedar perang, ini perang akidah. Musailamah mundur ke sebuah kebun yang besar, benteng terakhirnya.
6.000 pasukannya bersembunyi di dalamnya. Seorang sahabat Al-Bara bin Malik berkata, lemparkan aku ke dalam. Ia diangkat dengan tombak, dilempar melewati pagar sendirian. Ia membuka gerbang dari dalam. Kebun itu berubah menjadi kebun kematian. Musailamah bersembunyi di balik pohon. Datanglah Wahsy bin Harb, mantan pembunuh Hamzah yang telah bertobat. Ia melemparkan tombak yang sama yang dulu pernah membunuh paman Nabi. Tombak itu menembus Musailamah. Lalu Abu Dujana menebasnya. Wahsy berkata, aku membunuh manusia terbaik dengan tombak ini. Dan hari ini aku membunuh manusia terburuk. Musailamah pun mati. Fitnah runtuh. Harga kemenangan ini mahal. 1.200 sahabat Nabi syahid. Mayoritas penghafal Quran. Di antaranya Zaid bin Khattab, Ma'an bin Adi, Abu Dujana, Tufail bin Amr, Abbad bin Bishr, dan kisah menggetarkan Abu Ukail yang tangannya terputus tapi tetap merangkak ke medan perang dan bertanya sebelum wafat, siapa yang menang? Ketika itu mereka menjawab para sahabat, Musailamah mati. Ia pun mengangkat jarinya ke langit lalu wafat. Inilah iman. Ada juga Nusaibah binti Ka'ab. Anaknya dibunuh Musailamah. Ia datang ke Yamamah untuk membalas. Tangannya terpotong di medan perang, tapi ia tetap bertempur. Seorang ibu, seorang mujahidah. Dari Yamamah ini kita belajar negara wajib menjaga akidah. Fitnah terbesar adalah kekuasaan dan harta. Ilmu tanpa iman bisa menyesatkan, dan fanatisme bisa mengalahkan logika. Iman sejati tetap kokoh walaupun Nabi SAW telah wafat. Ma'an bin Adi berkata, aku tetap ingin hidup setelah Nabi wafat, agar aku bisa membenarkan beliau saat beliau tidak lagi bersama kita. Inilah iman kepada yang gaib. Musailamah sudah mati, tapi polanya masih hidup. Orang yang pandai berbicara, mengaku bahwa membawa kebenaran baru, menyerang Quran dan Sunnah, menggunakan bahasa yang indah untuk menipu. Sejarah berulang. Pertanyaannya, kita berada di barisan siapa? Barisan para penghafal Al-Quran yang menghiasi iman dengan amal, atau barisan yang tertipu oleh kata-kata indah? Musailamah mati di kebun, tapi namanya hidup sebagai pendusta. Para sahabat mati di Yamamah, tapi namanya hidup sebagai syuhada. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, tapi wahyu dan kemenangan selalu milik orang yang bertakwa.